Ya, kita membahas satu hal yang menurut saya ini sangat penting ya untuk ke depan. Ya, sebentar lagi kita akan mengalami pergantian pemimpin nasional, tapi saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan diteruskan. Yaitu kita punya isu besar, yaitu masalah bagaimana kita mencukupi ya, kebutuhan pangan kita sendiri, apa kita sebut dengan isu swasembada pangan. Dan dalam swasembada pangan ada satu komponen yang memang harus sangat-sangat diperhatikan, yaitu bukan saja masalah pupuk, bukan saja masalah yang lain, tapi ini masalah kesejahteraan petani. Jadi salah satu kendala di petani itu adalah bagaimana mereka mendapatkan modal, bagaimana mereka mendapatkan kredit ya untuk melaksanakan pekerjaannya. Dan selama ini ternyata mereka banyak, kita tahu ya, kena tengkulak lah, mereka jual sebelum waktunya dengan harga lebih tinggi. Isu yang juga menyedihkan, begitu panen, apalagi disebut panen raya. Panen raya itu pasti supply-nya banyak banget dan harganya jatuh. Ya kita sedih dulu, banyak orang cabenya dibuang-buang, ada telur dibuang-buang karena harga jualnya sudah lebih kecil daripada ongkos untuk memetiknya, apalagi dibandingkan dengan harga pokoknya. Nah, tamu saya hari ini, saya mengundang mereka dan keren banget. Ini saya sebut satu-satu ya. Yang pertama adalah Pak Heriono Hadi Prastyo. Noli nyebutnya ya? Panggilan Noli. Noli. Tuan gue kayaknya ya? Dikit. Oh iya, oke. Tapi kalau casing kayaknya mudahan gue lah. Beliau adalah Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang. Nah, kita akan banyak bicara tentang Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas atau PLK. Ya, ini di bawah Bapepti ya? Bapepti. Bapepti itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Di bawah Kementerian Perdagangan. Di bawah Kementerian Perdagangan. Wah, ini penting banget ini. Menterinya abang gue ya. Dan tamu saya satu lagi, lebih muda dikit dong nih. Apa banyak? Lebih muda dikit. Selevel. Oh, selevel. Sleting. Oh, tapi casingnya lebih muda. Ini mungkin Bang Noli terlalu banyak mikir. Beliau adalah Direktur Utama PT Clearing Berjangka Indonesia KBI, yaitu Bapak Budi Susanto. Jadi menurut saya kita akan mulai ya. Ini menarik ya, menarik. Isu besar dan juga untuk para petani di luar sana, para pelaku industri, para stakeholder, ini kita akan bicara masalah yang sangat penting. Pak, bisa dijelasin nggak apa tugas pokok dari Bapepti ya kaitannya dengan resi gudang dan pasar lelang komoditas? Saya bicara Bapepti dulu utuh, walaupun nanti ke resi gudang ya. Bapepti itu punya tiga pilar, PBK, SRG, PLK. PBK ini adalah perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan berjangka komoditi. Berjangka komoditi. Nah, ini alam digital atau alam gaib lah. Okay. Di situ kita mengawasi future trading, juga kripto. Tapi kita nggak bahas itu. Yang duanya ini adalah sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Adapun sistem resi gudang tuh seperti ini. Yang Bapak Elmi bilang, panen raya habis, dibuang-buang. Disebut panen raya lagi? Panen raya. Undang-undang pejabat tuh. Kan pasti, otomatis demand supply pasti jatuh nih. Gue selalu ngomong gitu Bang Doli. Ngapain sih diam-diam aja kalau panen? Iya, biar orang nggak tahu kalau ini supply banyak. Tapi komoditi itu ada seasonnya. Udah ketahuan itu kapan panen, kapan nggak ada. Jadi kita sebenarnya sebagai pemerintah udah bisa forecast itu. Untuk forecast itu kan ujungnya adalah stok. Nah, pada panen raya, contoh mungkin bawang merah sampai dibuang-buang, itu harus bisa dimasukkan ke gudang kita. Ke gudang, nanti petani mendapatkan sejarah komoditinya itu 70%. Itu yang disebut resi itu ya? Resi itu. Resi. Jadi kalau resinya, gue petani nih, gue nyimpen. Nyimpen. Resi itu teknisnya. Jadi Bapak masukin ke kita. Terus saya dapat? Sebelum masuk itu dilihat uji mutunya. Uji mutu. Sesuai kan ditentukan lah. Harganya berapa, kirim ke ini lembaga clearing kita, harga keluar duit. 70%. Jadi yang sana tuh bagian ngeluarin duit? Ngecek dulu. Gue harus dekat sama dia. Nanti duit ada dua, ada perbankan yang disubsidi pemerintah, ada non-bank. Salah satu non-banknya dia nih, di bawah dia. Nah, nanti harga naik, baru petani jual tuh.
Petani jual. Petani. Dari 1.000. Oh, ngikutin harga pasar, Pak? Ya? Harga pasar. Bukan ditentuin waktu lu nyimpen harganya sekian, enggak? Waktu nyimpen harga sekian. 1.000. Karena dari kualitas. Ya, ternyata naik. Ya. Harga sebelumnya kan. Itu harga minimum. Harga pasaran. Harga pasaran saat itu. Saat itu. Nanti harga 10.000 naik, dia bisa jual. Jadi petani bisa menjual harganya di posisi yang top. Jadi ini masih barang dia. Oh, jadi fungsinya resi gudang ini kita mendelay ya Pak ya? Ya, menunggu timing. Sistem tunda jual. Tunda jual. Menunggu timing saat harga bagus baru dilepas. Baru jual. Nah inilah sebenarnya hal yang sangat penting untuk komoditi yang belum juga terliterasi masyarakat. Nah kita di Indonesia ini sekitar punya 128 gudang. Seluruh Indonesia. Tapi jalan baru 30%. Itu gudang pemerintah ya? Itu diserahkan ke pemerintah daerah, pemerintah daerah. Untuk mengelola? Atau kepemilikan? Ini kepemilikan. Bukan diserahkan. Untuk apa sebenarnya pilihan barangnya kita dikelola dia. Nah nanti pengelola gudangnya siapa aja bebas. Bisa swasta juga? Bisa semuanya. Bisa BUMD? Bisa BUMD. Nah ini yang jalan cuma 30%. Baru 30%. Banyak mangkrak ya. Nah tapi juga kita buka juga gudang swasta. Siapapun Bang ilmunya gudang ke kita daftar. Kerjasama? Dengan sistem itu sama semuanya. Nah itu yang swasta banyak banget sekarang. Karena sekarang sudah orang melihat bisnis komoditi akan nanti ke depannya adalah balik ke perut lagi. Komoditi lagi. Nah ini sekarang sudah banyak mendaftarkan menjadi pengelola gudang. Walaupun bukan gudang pemerintah. Karena gudang pemerintah justru masalah banyak. Birokrasi lah. Sehingga kita nggak bahas itulah. Birokrasi daerah, bla bla bla. Nah ini swasta banyak. Yang alhamdulillah dulu cuma 100 miliaran, nih sekarang tahun ini belum habis tahun udah 2,5 triliun. Wow. Karena kita nilai perputaran komoditinya segitu. Perputaran komoditi. Dari pembiayaan kan ketahuan dari. Nah karena saya dulu bekas atas perdagangan, jadi otak saya ekspor. Nah saya juga pernah jadi kepala pelatihan ekspor, jadi UKM ekspor tuh saya tuh. Nah saya sekarang pengelola gudang, saya kelompokkan by komoditi, saya buat business matching dan ekspor. Nah resi gudang ini agak nyerot sedikit apa ya? Itu adalah satu pengendali inflasi sebagai rantai pasok lokal dan ekspor. Supply chain dan ekspor. Nah kelemahan UKM kita tuh di Indonesia adalah 3K. Kualitas, kapasitas, kontinuitas. UKM dalam dia punya inquiry dari luar negeri kopi, let's say 2 kontainer. Begitu dapat 10 kontainer, problem ya. Problem pembiayaannya, kualitasnya. Saya waktu di luar negeri itu datang dikomplain nggak sesuai dengan barang pertama, bla bla bla. Nah ini nih bisa nih diatasin dengan resi gudang. Simpen dulu Pak. Siap. Ini panjang nih kayaknya. Fungsinya Pak Budi itu di clearing ini apa Pak fungsinya Pak? Ya intinya di clearing berjangka Indonesia. Terima kasih Pak Helmi. Jadi kalau di KB itu ada 2 sebenarnya Pak. Yang pertama kita sebagai pusat registrasi ya Pak Noli ya. Pusat registrasi dari resi gudang. Registrasi. Jadi setiap resi yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu didaftarkan ke kami. Jadi kami punya tracknya tuh Pak. Jadi mulai barang dari komoditi yang disimpan di gudang itu sampai dia dilepas atau ditebus kembali gitu. Jadi bisa ditebus kembali juga? Bisa. Oleh petaninya? Iya. Kalau harganya tinggi gitu? Harganya tinggi, misalnya dia pengen jual sendiri ya bisa ditebus kembali. Oh tidak harus dijualkan melalui mekanisme kita? Tidak mesti. Keren. Terus? Terus yang kedua kita juga promote PLK Pak, pasarnya. Jadi ada sistem resi gudang, pergudangannya untuk menyimpan. Gimana nanti untuk pasarnya supaya mendukung barang-barang ini bisa punya pasar yang masif, itu kita membuat yang namanya PLK, pasar lelang komoditas. Pasar lelang komoditas. Ya, itu. Jadi di pasar lelang komoditas ini kita mengharapkan supaya setiap komoditi-komoditi yang tertentu yang disimpan itu kita dapat mengattract pembeli-pembelinya. Jadi buyer-buyernya diharapkan akan berkumpul sehingga efisien marketnya gitu. Ke Bapak ya itu? Ya, kita yang mengarrange lah.
Yang mengering. Iya. Karena kalau sekarang ini kan yang namanya pasar itu nggak mesti fisik kan filenya, Jadi kita sediakan aja aplikasinya, platformnya, infrastrukturnya, kita kumpulkan secara online juga bisa, secara digital. Yang dijual suratnya ya Pak ya? Suratnya. Surat bukti bahwa barangnya ada di gudang tertentu. Iya, resi itu adalah resi itu gudang. Namanya resi kan? Resi gudang adalah bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang. Bisa aja yang beli untuk jualan juga kan ya? Iya, bisa. Ya dong? Bisa. Kalau gue dapat pasar gitu, ada pesanan harga berapa gitu, gue lihat di apa waktu? Di sistem kita. Di sistem kita punya sistem yang namanya Asware. Asware itu apa? Information System Warehousing. Jadi udah integrated tuh. Integrated. Iya. Bahkan kita udah pakai teknologi blockchain sebenarnya di Asware itu. Jadi server-servernya bisa di mana aja gitu. Jangan terlalu jauh dulu. Pak, yang bisa disimpan di gudang apa aja, Mas Oli? Kita setiap produk apa sih, komoditas apa aja? Komoditas itu harus ada kajian dari universitas, dilihat kajian dari berapa lama dia simpan, sampai bagaimana ekosistem penjualannya dan lain-lain tuh. Itu begitu di kajian akademisi semua muncullah Permendak. Jadi harus komoditas ada Permendaknya. Nah itu kita punya 22 komoditi. Yang terakhir ini adalah kayu manis dan tembakau. Itu ada kopi, beras, kopi, jagung, timah. Timah masuk? Timah. Timah, terus ayam karkas. Ayam karkas. Ayam karkas. Yang penting dia bisa awet ya. Iya, terus ikan di cold storage itu. Ikan, rumput laut, bawang merah, pinang, terus ini lagi cengkeh bentar lagi. Karet. Ya, pokoknya itu total 22. Komoditi udah. Pak, kalau ada orang gue lompat nih, kalau ada saya petani gitu, yang selama ini sulit gitu ya, saya panen dan butuh dana untuk nanam berikutnya. Kalau saya mau dapat fasilitas resi gudang, saya kasih apa Pak? Nanti gini, itu kalau dia nanam berikutnya dan lain-lain itu hulu, Pak. Dia Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kita hilirnya nih. Hilir. Udah ada barang, kita jualin. Iya, maksud saya kan, gue untuk nanam berikutnya, saya butuh dana dong. Kan saya udah dapat, udah panen nih. Oh iya, boleh aja. Sekarang masukin barang, kan dapat duit. Dapat duit. Itu langsung dapat duit. Dengan harga saat itu. Kalau dia tahan dulu, harga berikutnya boleh. Gitu. Kalau itu barang yang punya, misalnya ini barang saya Bapak simpen. Tahu-tahu ada harganya cocok gitu, dijual? Ya, dijual. Tinggal ini barang segini nih, jual nggak? Tetap harus ditanya. Iya, tanya. Yang punya. Kan pemilikan barang masih punya. Ya, misalnya harga sekarang 10.000 ya kan. Tahu-tahu pasaran ada yang mau dengan 15.000. Pemilik barang tetap saya. Masih petani. Nanti baru pengelola gudang. Tapi ada juga si pengelola gudang kayak Bapak ini punya gudang. Bapak sebagai standby buyer. Standby buyer. Jadi masuk, saya juga yang beli. Nantinya, karena saya udah punya koneksi dengan mungkin kopi dengan perusahaan-perusahaan kopi dan lain-lain. Dia sebagai pembeli juga. Jadi fungsinya resi gudang ini untuk penyimpan. Dia bisa ditahan nanti pergi jual atau dibeli sama si pengelola gudang. Jadi lu taruh dia, nanti harga sekian saya jual. Saya beli saya sendiri. Sesimpel itu ya Pak? Simpel. Nggak ada potongan? Nggak ada potongan. Iya. Potongan paling saya gudang itu dikit, tapi kalau dia beli punya gudang kan nggak biaya penyimpanan aja ya. Kecil banget. Kecil. Dan bunganya kecil Pak. Jadi kita koordinasi dengan pemain terbesarnya Bank Jawa Barat tuh. Disubsidi dengan dari Kementerian Keuangan, jadi bunga cuma 6%. 6%. Nah ada juga yang ini sih yang dapat kredit siapa? Yang dapat kreditnya apa? Si petaninya. Petaninya. Jadi itu sama aja kayak dia menjaminkan komoditinya yang ada di. Iya betul. Bunganya 6%. Cuma 6% setahun. Jadi sebulan 0,5% lah ya. Ya, kalau dia barang sebulan jual sebenarnya nggak ada masalah itu. 0,5%. Mau 6%, mau 12% kalau cuma lewat aja. Iya. Asal marginnya jauh lebih tebal dari. Iya, jauh. Iya. Pak, kalau fungsi KBI itu apa bedanya dengan lembaga penjamin lain ya? Iya. Kalau lembaga penjamin kan jadinya nih penjamin Pak. Ya. Jadi setiap barang yang ditaruh di gudang ya. Itu ada yang namanya PHJ Pak. Jadi hak jaminan. Jadi ada pemegang hak jaminan. Hak jaminan ini yang diregistrasikan juga di KBI.
Jadi kalau misalnya barangnya dijual, itu akan dilepas hak jaminan itu, dirilis istilahnya. Nah, jadi selama hak jaminan itu berlaku on gitu ya, itu ya KBI melalui anak perusahaan kami KPBI itu bisa ikut juga untuk memberikan jaminan, memberikan modal kerja tadi penggantian sebesar 70%. 70% sampai 80% lah dari nilai pasar dari nilai komoditinya. Iya. Itu normal aja ya, normal kita aja. Apa minjem duit di bank aja ya? Iya. Ya itu tapi ini seperti semacam trade financing gitu ya, Pak Helmi ya, trade financing. Jadi petani atau kelompok petani yang ingin menggunakan komoditinya ini untuk bisa berproduksi lagi, modal kerja ya bisa menjaminkan ini gitu. Jadi intinya kami adalah anak perusahaan kami itu lembaga penjaminan, Pak. Penjaminan dari barang-barang komoditi ini. Tadi gitu. Dari Mas Noli, dananya KBI dapat dari mana? Bisa dari perbankan? Bisa dana kami sendiri, bisa dari perbankan atau dari mana saja. Atau dari pihak ketiga? Pihak ketiga. Ya ini bisa aja sebenarnya bisa berkembang sih sebenarnya sebagai suatu ya ekonomi trade financing gitu ya. Kalau misalnya ini kan sebenarnya siapapun yang ingin membantu petani atau kelompok petani atau korporasi petani kalau istilahnya sekarang ya Pak ya, itu bisa juga terlibat gitu. Jadi tadi ada perbankan yang turut serta di situ, bisa juga pihak-pihak lain. Selama ini perbankan himbara ya Pak? Atau apa bank daerah? Bank daerah malah. Bank daerah sekarang hampir semua bank besar sih ikut. Tapi sekarang bank-bank daerah udah mulai. Iya, karena mereka rata-rata punya kan Mas Noli. Kadang-kadang malu kan, Pak, daerah ini, yang financing daerah ini Pak. Nah ini nanti kita ngomong sama gubernur, akhirnya ya cobalah 5 miliar dulu. Nah Bang Aceh kayaknya dicoba sekian. Gue patut duga tuh BJB kemana-mana tuh. Kalau itu memang bank daerah terbesar Bos. Iya. Tapi ya karena main ini dia, untuk main resi gudang hanya dia terbesar. Sangat aman ya. Resiko 0, sekian persen. Iya kan, sangat aman dong bagi yang minjem ini. Ada salah satu masalah ada di gudang itu, tapi masalah manusia Pak. Kalau maksudnya susah ya, barangnya dicolong sama dia sendiri. Oh, yang tikus kepala hitam itu ya. Iya, dia sendiri nyolong gitu loh yang pegang gudang. Cuma kalau dicolong orang lain susah karena udah CCTV dan lain-lain. Kalau barang disimpan di gudang kan apapun bisa terjadi karena bocor atau apa gitu, termasuk pencurian. Barangnya rusak siapa yang nanggung ya? Kalau bocor semuanya, misalnya ada apapun penyebabnya. Asuransi. Ada asuransi juga terlibat. Ada asuransi. Nah kita nanti udah kerjasama juga untuk komoditinya. Tapi kalau dari gudangnya semuanya udah asuransi. Ya komoditinya perlu juga kan? Iya perlu. Jadi 0, sekian persen yang kejadian itu adalah. Misalnya nyimpan gabah nih. Iya. Ya tahu-tahu gue mau ambil lagi rusak gitu. Siapa yang nanggung ya Pak? Untuk komoditi memang kita berdasarkan rusak enggaknya kan berdasarkan uji kualitas Pak. Kita kan untuk keluar duit ada uji kualitas dulu, dicek ya kondisi sekian ya sekian. Ya justru itu gudangnya harus tersertifikasi. Gudang sertifikasi. Nggak boleh main-main ya? Nggak boleh main-main. Sertifikasi dari Skopindo dan lain-lain. Kalau gitu harus pasti ada cold storage juga ya? Kalau tadi nyimpen ayam karkas, ikan gitu ya? Yang luar ini siapa Pak? ISO, Skopindo dan lain-lain. ISO apa untuk sertifikat gudang ya. Kalau untuk 9001 ya surveyor semuanya. Jadi itu disyaratkan oleh Bapak Harus itu. Oke, saya mungkin Bang Noli lagi, Mas Noli. Manfaatnya bagi petani dan pelaku usaha apa sih? Mungkin bisa diulang lagi aja. Iya, ini sangat besar ya karena perlu ketahui Pak Helmi, sekarang itu garda terakhir kita tinggal komoditi. Karena kita dikasih Allah nih banyak, tapi kita nggak bisa ngelola. Nah masalahnya trade untuk menengah ya, itu sekarang orang asing udah masuk tuh kampung-kampung, menjadi pengijon. Tengkulak itu? Tengkulaknya orang asing. Kalau dulu tengkulak tetangga kita masih dari apa sih Pak? Dari India dan lain-lain. India? Nah, contoh gambir. Oh iya ya, kan banyak sekali mereka butuh gambir ya. Gambir ekspor ke sana. Ya. Dari apa? Pinang ya Pak? Sekarang masuk gambir dan itu pinang juga, ya. itu ekspor ke sana. Orang-orang ada Vietnam juga. Jadi masuk ke dalam, dia buat pabrik yang tadinya jual gambir, dia beli pohonnya doang sekarang. Kepotong itu rantainya. Ya eksportir di sini selesai kan. Dia langsung ke sana. Nggak ada value added juga ya? Nah makanya saya kepala daerah bilang, paksa mereka beli di pasar lelang. Lebih fair kan?
masuk ini pasar lelang. Jangan daerah. Harus punya perba tuh. Ya. Peraturan daerah tuh. Harus ini pasar lelang. Ini yang sedang kita support ke kepala-kepala daerah supaya ini. Oke. Nah contohnya Gambir itu Pak. Terus kalaupun mau dibuat undang-undang nggak boleh asing langsung. Dia udah kawin merit sama orang setempat. Udah warga negara. Selesai kita. Itu bisa ada jalan kan? Kalau kan disuruh bininya beli ya. Susah. Terus kacang mede dan lain-lain kita nggak bisa jaga. Kacang mede itu banyak India juga ya? Dia Pak. Ya, karena dia spread around the world, dia beli dari kita, dia ekspor lagi. Nah, intinya kalau dengan resi gudang, jangan takut kesini aja dulu deh. Bahkan ada Jawa Timur tuh DMO tuh resi gudang tuh. Semuanya pegang dari resi gudang tuh gubernurnya. Jadi dan itu dia berani sampai tengkulak sekian saya tambahin 100. Nah, saya juga pernah resi gudang untuk counter trade dengan Mesir. Counter trade, barter. Counter trade Mesir siapa nih? Ambil resi gudang. Nah, ini kasih kurma, dia kasih waktu itu kopi. Counter trade. Nah, terus sekarang kita buat business matching. Komoditi itu business matching. Yang ikan semua kita business matching dengan atas semuanya biar ekspor. Nah ini kan putarannya kuat nih. Kalau putarannya kuat, pendanaannya kuat, industrinya pasti kuat ini. Yang ininya ekosistemnya jalan. Nah ini kita buat nih. Jadi sekarang lumayan Pak, udah 2,5 triliun belum setahun ini. Kalau di swasta Pak dapat bonus banyak. Dapat pahala Pak. Dapat pahala. Ini lebih gede lah. Ngambilnya nanti di saat. Dan ini bagusnya kan semua gudang udah integrasi tuh, Eastware dan ini ini dunia nyatanya kan. Supply chain-nya jalan ya. Dan digitalnya jalan semua. Jadi blockchain-nya kalau tinggal diadu dengan dunia itu udah selesai, udah gampang. Gudangnya kelihatan barang keluar kapan, duit keluar terkontrol. Oke, keren ke depan. Kalau dari KBI ke depannya apalagi yang harus yang direncanakan? Ya, kami selalu berkolaborasi dengan Bapepti kan regulator kami Pak. Ya. Jadi memang kami sekarang lagi kolaborasi untuk ini mengembangkan tadi yang Pak Helmi bilang, Pak Noli bilang supply chain ini Pak. Jadi resi gudang itu kan sebenarnya salah satu sistem ya yang terlibat dalam produksi, penyimpanan, warehousing tadi, terus juga distribusi dan konsumsinya. Yeah. Jadi kami itu KB itu berusaha untuk berada di supply chain ini. Yeah. Jadi tadi mengawinkan kepingan antara SRG dengan kepingan dari pasar lelang untuk disatukan ini suatu kekuatan yang luar biasa Pak. Bapak di tengahnya ya? Ya, kami dua-duanya ini kami berusaha untuk promote itu. Jadi dengan adanya penyimpanan, kemudian juga ada pasarnya, kita mengumpulkan buyer-buyer dari tadi yang Pak Noli bilang, kenapa mesti ngumpet-ngumpet tadi Pak? Seperti properti di Bali kan berarti kan. Mengawini ini gitu kan, orang lokal gitu-gitu. Di Bangka terjadi gitu juga Pak. Jadi lada. Kalau ada begitu. Lada dibeli. Lada Bangka kan famous kan, legend kan. Iya, black pepper lah. Muntok. Terus dioplos, terus dijual pakai made in Vietnam atau lada Vietnam. Itu kan juga sebaiknya seperti itu Pak terjadi. Jadi aku pernah ke Oriental, pernah ke Oriental di Paris. Itu sebel loh gua. Udah jelas-jelas di produk Indonesia, made in Vietnam, made in Thailand. Kopiku aja made in bukan Indonesia gitu. Oh gitu ya Pak. Iya, seperti itu. Jadi kami akan berusaha bersama dengan Bapepti tentunya kita membuat sistem itu Pak. KB ini BUMN kan? BUMN Pak. BUMN. Jadi profit motif lah ya. Boleh boleh dapat untung. Ya. Kalau Bapepti nggak bisa kan? Karena ini kementerian. Di kami Pak ini ya Pak. Kalau ada komersialnya di KBI. Ya. Jadi Bapepti ini kan pemerintah, itu kan regulator ya. Kita yang cariin duit dia. Harus kerja sama lah, iyalah. Dengan banyaknya gudang, banyak warehouse, otomatis ikut ke sirkulasi ini kan. Nah itulah keuntungan KBI dari situ. Dan Bapepti pembina kami Pak, regulator kami pembina kami. Oke. Wah keren juga. Jadi menurut saya ini menarik. Sejauh ini hubungan oke ya Pak ya antara Bapepti. Jangan di sini aja kelihatan apa gitu. Dia nggak bisa kemana-mana kalau kita nyariin duit. Kita nggak bisa ngambil duit kan? Iya. Duit kita. Oke. Jadi berapa tadi Pak? Berapa komoditas? 22 komoditas. Dan akan bertambah terus? Akan bertambah. Nah, nah ini kedepannya untuk program makan dari pemerintah yang baru. Kita makan siang bergizi. Bisa siapin 3 tuh. Apa Pak?
beras, ikan dan ayam. Dari gudang kita. Bayar udah ada upaya itu. Udah, nanti kita persiapkan. Kalau bayar sebulan, 2 bulan orang nggak kuat, kita kuat. Karena supporting kita setahun. Setahun pinjaman kita. Dari sini dan sini di backup. Iya, dari bank itu setahun. Kalau bayar cuma 2 bulan 3 bulan, kecil lah itu. Kecil lah itu. Jadi nggak harus ke tengkulak. Jadi menurut saya sih SRG ini menyelamatkan petani, nelayan, peternak ya. Peternak semua. Dari tengkulak. Dan gue bingung aja tengkulak itu ternyata banyak orang asing, ada orang asing. Kalau tengkulaknya orang kita, putaran duitnya masih di kampung itu. Kalau tengkulaknya dari asing, finish duitnya bawa. Capital flow. Capital outflow. Gila. Pak, ini pasti banyak orang yang belum tahu ya, Mas Budi, Mas Noli, tentang Resi Gudang ini. Apa upaya yang dilakukan oleh Bapepti, Pak, untuk mempromosikan ini? Ya, sekarang kita dengan KBI ke kampus-kampus, kita kerjasama dengan UGM. Terus UGM tuh mahasiswanya kita buat magang di gudang-gudang dan lain-lain. Kita juga buat podcast. Dengan KBI dan lain-lain. Termasuk hari ini ya? Termasuk hari ini. Jadi memang sih gitu. Belum masif banget nih. Tapi untuk di wilayah khusus sekarang udah banyak yang datang ke kita pengen jadi pengelola gudang. Gimana nggak mau Pak? Ada komoditi, ada gudang, ada uang. Mau nggak bisa bisnis? Tapi saya pikir tujuan utama juga ya selain pelaku usaha yang bikin gudang, saya pikir petaninya dong Pak. Petani, nelayan, dan peternaknya dong yang harus kasih satu. Sekarang ada Resi Gudang loh, jadi lo kalau butuh duit jangan ke tengkulak. Untuk ikan tuh paling besar di Sulawesi. Itu ya nelayan, anak-anak muda. Yang dijual ada telur ikan terbang. Itu caviarnya Indonesia. Itu 1 kilo 1,5 juta diekspor. Nah, kalau satu kontainer dia ada berapa ton udah kali aja Bang. Miliar ya? Miliar. Nah, itu untuk telur ikan terbang. Jadi telur tuh aneh, itu telur ikannya dari Australia itu, Pak. Masuk ke Indonesia telur doang. Cuma telur doang. Telur doang balik lagi. Nah, itu di rumput-rumput dibuat dia ambil. 1 kilonya 1,5 juta. Dia punya berapa ton? Wow, saya nggak pernah dengar itu. Terus rumput laut juga. Kalau Sulawesi, daerah mana banyak ya? Sulawesi, yang pemainnya semua rumput laut sama ikan Sulawesi paling banyak. Indonesia Timur. Ikan sampai ikan tuna gitu masuk Pak? Ikan tuna ada, cuman nggak banyak. Cakalang. Cakalang karena ekspor itu kan ada lagi tuh. Cuman kita supply ke Dharma Jaya udah dari Resi Gudang ke Jakarta ini untuk ikan tuna. Jadi saya pikir kalau ngeliat ini kan sosialisasi ya Pak. Saya orangnya rajin baca aja. Saya cuma pernah dengar Resi Gudang. Saya waktu jadi di TVRI ada yang mapan Resi Gudang, gue ngerti Resi Gudang itu apa sih. Tapi gue ingat Resi itu apa ya, semacam spesimen, bukti gitu-gitu. Saya sangat menganjurkan mungkin lebih banyak sosialisasi. Itu kelemahan kita kadang-kadang. Iya, kelemahan kita. Untuk itulah minimal untuk komoditi yang orang produksi komoditi harus tahu ini. Iya. Supaya petani kita tuh sebel banget melihat petani kita tuh kan konotasinya miskin, terjerat utang dan banyak kena pinjol loh. Mas Noli, banyak kena pinjol. Ya kenapa? Karena begitu itu apalagi kalau dia puso ya, dia gagal gitu, nggak punya apa-apa atau tinggal sedikit, dia biasanya kenal gitu tuh, kena tengkulak. Juga petani ekspor Pak. Ya itu petani ekspor tuh. Kalau kita promosi ke luar negeri, kita kasih bayar, begitu bayar gede, aduh, hancur Pak. Kita kan dikomplain di sana malu-malu kita. Nah, kalau dengan ini itu masuk semua tuh kapasitas. Karena kualitas dicek ya. Kualitas pertama masuk udah ada kualitas. Kapasitas nggak gede. Kontinuitas sudah ada tuh. Keuangan udah ada. Mau apa lagi? Nah itu yang makanya ini kalau kita kemas bagus, buka rantai pasok dalam negeri juga untuk ekspor bagus. Jadi kuat ini. Nggak ada hubungan sama Bulog ya Pak? Nah, sistemnya beda. Bulog, kan Bulog butuh barang juga kan? Tapi dia sistem beda. Kalau kita kan ada Resi Gudang itu. Nah, memang kita ada BUMN, BGR segala jadi pengelola gudang kita. RNI itu dua kita tuh. Itu kerjasamanya ke sana. Sebenarnya dia pakai sistem kita. Mas Budi dari KBI apa ya? Apa tantangan yang dihadapi? Atau apalagi yang harus disempurnakan? Tadi tentunya kami bersama Bapepti sosialisasi edukasi ya Pak ya. Itu frontline upaya kami lah gitu. Tapi di sisi lain kami juga penguatan pelakunya Pak. Jadi di sistem Resi Gudang ini yang salah satu komponen yang paling penting adalah pengelola gudangnya.
Tadi Pak Noli juga ceritakan dia akan bertanggung jawab gitu kan terhadap kualitas, kuantitas barang yang dijaganya. Dan itu sebutannya kalau bahasa Inggrisnya mungkin bahasa kerennya collateral manager, Pak. Collateral manager. Kita perlu collateral manager ini yang kredibel. Oh. Begitu para collateral manager ini kredibel, itu siapapun yang tadi ingin ikut serta untuk mensupport, yang tadi ikut penjaminan tadi itu akan datang dengan sendirinya, Pak. Selama barangnya orang yakin bahwa barangnya kuantitasnya terjaga, kualitas terjaga, itu pasti ini akan sangat berkembang gitu, Pak. Karena kalau kita lihat sistem resi gudang tuh hampir nggak ada cacatnya, Pak. Itu kan seperti trade financing, seperti kalau di pasar keuangan mungkin repo gitu ya, barangnya ada. Dan di finance 70%. Seperti ini seperti pegadaian misalnya, Pak. Pembiayaan 70-80%. Terus barangnya juga memang barang yang sangat dibutuhkan, pasti kan aman gitu. Cuma barangnya tuh aman nggak secara fisik gitu, Pak. Jadi collateral manager yang kita akan terus kembangkan kualitasnya, kualitas gudang dan pengelolaannya gitu. Jadi kalau collateral manager itu kita akan terus lakukan pelatihan-pelatihan atau mencarilah pihak-pihak yang memang kredibel dan mereka apalagi punya network ya, Pak, internasional misalnya global. Tadi Pak Noli bilang untuk ekspor itu luar biasa ininya. Apalagi kalau pemerintah nanti dukung terus gitu ya. Gue tuh kita sebel sih banget yakin tuh, sih. Pak. Tadi pagi gue nonton lah gitu. Yang Pak Luhut pernah ngomong. Saya kan bolak-balik ke Cina, Pak. Komoditas yang paling mereka cari itu buah-buahan tuh durian, Pak. Musangking. Bayangin, saya dapat data Cina itu kayak kalau salah 17-18 billion dollar satu tahun tuh. Ya sampai 200 berapa triliun gitu. Dan Indonesia kecil banget. Rata-rata 60% dari Thailand. Sekarang gue lihat Vietnam. Vietnam tuh dia ekspor buah-buahan, Pak. Fruit itu mungkin hampir 4 billion dollar. Gitu. Mungkin ini juga akan menjadi satu solusi ya, Bos. Kelemahan kita itu kalau buah-buahan tuh logistik, Pak. Kita mahal. Logistik kita mahal. Logistik mahal. Jadi di mana ya? Transport? Buah-buahan tuh dari freight itu mahal kita ya, Pak? Cina tuh kalau nggak salah 50 sen dan lain kita $1,5. Kontainernya. Kontainer. Jadi Bapak dari Makassar, kalau dari Makassar ke Jakarta sampai Jakarta Vietnam, murahan Jakarta Vietnam. Apalagi buah-buahan itu harus air freight. Nah, karena itu logistik kita tinggi. Sebenarnya buah-buahan kita itu disukain. Eksotis. Tropical fruit. Saya juga dulu waktu di luar negeri itu saya kan ya tahu sendiri. Saya pintar ngecap, Pak. Jadi orang mau beli kita aja. Kelihatan kalau pintar ngecap. Jadi kayak pisang Costa Rica. Bagus Indonesia. Wah, saya udah ngecap begitu. Terus ada ininya nggak? Dari ini traceability-nya. Ternyata kita nggak punya, Pak. Kalau sana dari nanam dari udah digital ya kita belum. Udah kebelamatan ngecap bagus. Nah, inilah untuk petani kita ini harus tahu untuk ekspor tuh harus. Saya pernah waktu saya jadi atas sebenarnya. Kepala pelatihan ekspor. Saya ada bayar salah satu eksportir nanas ke Dubai. Dapat order nanas ke Dubai nih. Udah, kebenaran saya ke Dubai. Saya jadi direktur itu loh, World Expo itu waktu itu. Datang nih, bayarnya ke saya. Jadi, karena mereka tidak tahu how to export, itu dia kirim nanas itu kayak ngirim ke Jatinegara aja, Pak. Dari Jakarta ke Dubai. Di Jakarta nanas, di Dubai jadi selai. Terus komplain kan, siapa yang mau tanggung jawab? Ini nggak mau tanggung jawab semua. Lah kita kan yang pusing nih, Kum. Nah itu kan harus logistik harus mengerti. Harga selai kan lebih mahal dari dalam. Aduh, jadi selai di sana. Nah hal-hal ini makanya di Resi Gudang kita mengadakan pelatihan menjadi pengelola gudang dan kita tambah juga bagaimana ekspor. Bagaimana melakukan ekspor standar jadi logistiknya tahu gini. Kalau nggak tahu ya taruh kontainer langsung ini pindah 40 hari kan. Sana jadi selesai. Jadi selesai di sana. Kantor Bapak tuh ini tuh yang di Sleepy ya? Dulu Sleepy itu saya. Kepala pelatihan ekspor. Sekarang di Bapak di Keramat Raya. Oh, yang dulu yang badan ekspor itu di situ. Itu saya kepalanya dulu tuh. Oh, gitu. Makanya roh saya masih roh ekspor. Gudang ekspor. Dulu ada studio. Ya, ada studionya. Disewa untuk syuting, di situ. Dulu paling canggih itu bantuan Jepang.
paling canggih tuh. Bantuan Jepang zaman dulu di TPI ambil situ tribunnya kan. bisa gitu. Karena udah ketinggalan. Lu bantuan Jepang itu. Karena itu punya JICA, Pak. JICA. Oke, keren. Pak, hambatan lain apa lagi ya, Pak, untuk SRG nih, Pak? Untuk ya, seperti Pak Budi bilang, masih manusia, Pak. Manusianya, pengelolanya juga. Sebenarnya resiko tuh hampir 0, sekian. Ada resiko itu karena ya gitu, Pak. Hambatannya nggak siap punya duit. Nggak siap punya duit. Siapanya nih? UKM kita, oke. Untuk di pihak petani, ya. Pihak petani semua nggak siap. Mereka begitu duitnya banyak, order aja. Banyak, ada duit banyak, dibelanja-belanjain macam-macam. Nah ini nih yang hambatannya. Kalau untuk itu udah oke mereka semua. Tapi ya 0 kisaran persen lah, masih nggak terlalu signifikan lah. Kalau hambatan secara institusional? Institusi daerah bijakan. Daerah ya. Jadi untuk memakai pengelola gudang ini itu kan ada ke daerah. Jadi untuk pakai gudang itu, betul. Itu kan kita harus masuk ke betul. Itu hitungannya dibuat kemahalan. Jadi ya siapa yang mau mengelola gudangnya kalau udah mahal. Bukan free dulu setahun. Kedua kalau udah mulai jalan, saya masuk gitu. Tapi itu kan di luar jangkauan industri kita. Kalau pajaknya gimana ya, Pak? Ada pajak nggak ya di mekanisme SRG? Normal aja. PPN aja. Itu ke pusat ya, bukan pajak ke daerah. Tidak ada pajak tambahan, Pak. Di daerah pajak tambahan. Kalau begitu kan mestinya kepala daerah, tolong ya, ini mau nyalon sampai 500 orang nih. Ya ini ada satu. Mari kita nolong petani. Kita tuh mayoritas kan petani, nelayan, peternak. Jadi ini saya pikir kita harus campaign juga, Pak, ke calon-calon kepala daerah. Jadi gudang tuh mangkrak, Pak. Nangis kita. Padahal udah dibuatin sama Bapak Bupati. Kalau gudang yang pemerintah keren, Pak. Waduh, ada kantornya, ada mobilnya apa. Enggak semuanya jalan. Enggak semua jalan. 30% yang jalan. Jadi mungkin ini masalah sosialisasi ya, Pak ya? Iya. Atau nggak tahu lah. Nah, itu jadi yang mau ini kepala daerahnya mungutnya terlalu gede. Kalau ini si ini dikasih, si ini nggak. Dia mau ininya ya itulah. Tolonglah rakyat ya, kepala-kepala daerah yang nyalon. Gua mau ada 3 kali nyalon kalah. Nanti kalau jadi gua kepala daerah, ini wah. Kalau nanti jadi pengelola gudang menang, Pak. Iya, satu gudang bawain berapa gapok tan, Pak. Iya. Gapok tan bawain petani ribuan tuh. Dan PAD lu nambah lah. Oke, saya ke Pak Budi, Pak, apanya konsep integrasi antara SRG dan PLK tuh gimana ya, Pak? Antara si gudang dan Iya, tadi kan ya masalah-masalah hambatan-hambatan itu sebenarnya terus juga pengelola gudang gitu, collateral manager tadi sebenarnya kan bisa diselesaikan atau bisa dicarikan lah masalah penyelesaiannya dengan mengawinkan tadi Pak SRG dengan PLK tadi. Karena PLK itu pasar lelang komoditas. Ini apa, Pak? Tolong terangin dulu pasar lelang. Itu pasar lelang komoditas itu sebenarnya pasar, Pak. Pasar seperti bursa juga sebenarnya. BUMN juga. Apa aja bisa. Apa aja bisa. Jadi ini institusi, Pak, institusi yang generik lah. Di Indonesia sudah ada. Sudah beberapa. Tapi belum masif. Itu belum ada masif. PPRS ya pada. Oh. Iya. Jadi swasta boleh? Boleh. Oke. Tapi harus daftar ke Bapepti. Oke. Nah, tadi yang hambatan-hambatan atau tantangan challenge Pak, sebenarnya kalau misalnya dan tadi para pemuda juga pastinya akan tertarik kalau barang-barang ini ada buyer yang berkumpul sebenarnya Pak. Selalu kan pasarnya di mana gitu kan Pak. Kita produksi, kita simpan, tapi selalu yang kita sangat tidak boleh lupa adalah marketnya kemana, kita mau lempar kemana kan itu Pak. Ujung-ujungnya kan duitnya di situ ya Pak, hilirisasinya. Jadi itu dengan pasar lelang itu kita berusaha untuk mengumpulkan Pak, mengumpulkan para buyer, para marketnya mau dalam negeri, domestik, sekitar atau ke bahkan ekspor itu di pasar lelang ini. Dan yang kedua yang kita promote adalah di pasar lelang yang akan kami kembangkan adalah digitalisasi Pak. Ya. Jadi kita akan udah tiba saatnya. Ya, kita akan buat bangun platformnya gitu, aplikasi segala macam. Tadi yang Pak Noli bilang traceability sebenarnya kan dengan digitalisasi ini dengan mudah bisa dibuat gitu Pak. Jadi kami di KBI dan KPBI anak perusahaan kami Pak itu mengawinkan dua ini SRG dan PLK dan berusaha untuk mempromosikan untuk digitalisasi. Jadi tidak perlu masif kapital intensif Pak di situ. Kita buat gedung, buat apa.
kita buat aja satu sistem di mana aja ininya para member kami Pak, member PLK bahkan tidak terbatas di satu daerah, tidak terbatas di satu provinsi, atau bisa juga di luar, member kita di luar negeri bisa juga Pak, gitu kan, dengan online gitu kan. Nah itu akan tercipta pasar yang efisien. PLK itu yang ngontrol siapa ya? Penyelenggara, tapi yang untuk kita sekarang. Bahkan perizinan dari Bapepti. Bapepti sudah punya sistemnya bahkan ya Pak Noli. Bisa sharing Pak Mas Noli? Iya, jadi itu kan belum masif tuh. Kadang-kadang kita. Padahal itu juga dibutuhkan banyak. Dibutuhkan. Kadang itu ada dana D apa yang ke daerah tuh. Alokasi daerah. Alokasi ke daerah. Alokasi khusus segala macam ya. Tapi cuman berapa ratus juta. Yang penting daerah tuh buat sedikit lelang. Tapi akhirnya kita kerjasama dengan salah satu BUMN. Itu bawahnya PTPN, KPBN. Nah sekarang udah, jadi itu udah ada teh dan lain-lain nih lelang. Nah nanti kita integrasikan siapa aja ke dari KPBN juga udah lapor kan ke itu. Dia harus jadi member sini juga. Jadi untuk ini. Jadi sehingga masyarakat tuh dapat harga yang optimal Pak. Nah tapi masalah ke pasar lelang komoditas ada dua masalah. Gagal bayar, gagal serah. Gagal bayar, gagal serah. Jadi udah ini petaninya nggak serah. Makanya kalau integrasi kayak Pak Budi bilang dengan resi gudang, tuh barangnya ada di gudang kita. Aman, itu kualitasnya udah terjamin. Kan kalau kita digital aja, oke, ikan atau kopi kita beli, begitu diserahin dari gudangnya mereka nggak sesuai kualitas. Nah ini kalau ini kan udah terproses nih. Makanya kedepannya kita buat integrasi antara resi gudang dan pasar lelang itu. Apa upaya untuk apa supaya memperbanyak atau mengaktifkan, mengefektifkan PLK itu Pak? Ya ini, sekarang para resi gudang kayak itu saya suruh buat PLK. Coba lu pikirin deh, nanti sistem apa kita buat, atau join aja dengan yang udah ada, dengan yang udah ada kayak KPBN, join aja yang udah ada. Dan itu di situ bukannya itu aja Pak, untungnya Pak, di situ ada harga spot. Harga spot. Nah, harga kan kita kopi ngeliatnya Belanda, ya itu whatever biarin aja. Kalau udah terjadi terus itu punya ini jadi pertandingan, jadi pertimbangan juga untuk harga kopi minimal lokal. Ada referensi harga. Ada referensinya, itu yang susah kita mencari referensi. Keuntungan PLK dari mana ya Pak? Komisi atau komisi kan selisih harga? Tapi kalau udah jadi dia udah rutin menjadi harga spot, ini dipakai siapa aja Pak? Bisa trading dia? Wah bisa trading, bisa dipakai future trading. Future trading kan ininya dari mana? Ngambil dari sini. Nah ini waduh kaya banget. Bisa dipakai. Bisa crypto, hedging juga ya? Bisa hedging, bisa dipakai kripto, bisa underlying manapun, ini bisa. Nah ini infrastruktur harus buat dulu. Dan kredibel infrastruktur ini. Jadi kalau kita ngelawan London susah lah kopi. Mendingan kita punya community dulu, lama-lama orang barangnya ada di kita. Itu kan bursa di sana orang tukang kopi aja Pak. Isu gini-gini jadi itu. Jadi ya. Tapi orang ngambil dari sana, CPO, kopi di sana. Dari kafe ke kafe tadinya itu. Nah kalau kita ada aktivitasnya Pak Budi ini, biarin aja lama-lama. Kan pedagang juga tahu, oh di lelang sana tuh sekian tuh harganya. Terus ini kuat. Jadi artinya harus sosialisasi ke luar negeri juga dong Pak? Betul. Kayak teh ada juga di kita ya? Ada teh. Teh KPBN ini teh. Kan sedih banget kita teh dikuasai oleh Singapura gitu ya. Teh ini KPBN. Barangnya PTPN. Lelangnya udah register ke kita. Nah harga itu dipakai Pak. Reuters, Bloomberg tuh pakai itu. Kalau udah pakai itu mau dipakai kemana? Bisa semua bisa pakai apa semua. Aja. Oke, jadi mungkin ada yang ingin disampaikan Pak? Mungkin closing statement atau apa ya? Silakan. Mungkin ada apa? Mungkin harus ke PLK atau kemana, atau ke masyarakat atau ke luar negeri mungkin dari Mas Noli ada yang ingin disampaikan? Ya, saya berharap para pemain komoditas itu coba cek dulu resi gudang apa nih pembiayaan ini, karena dengan pembiayaan resi gudang itu, bantuan itu semua untuk rantai pasok, untuk ini gunanya macam-macam, untuk kepala daerah menjaga inflasi, semuanya stocking ada di sini. Dan untuk harga itu tadi yang kita diskusin pasar dalam komoditas, tapi resi gudang ini itu rantai pasok terakhir, garda terakhir kita untuk komoditi di Indonesia. Saya berharap ini dapat menyumbang stabilisasi khususnya komoditi di Indonesia. Itu aja.
Mungkin dari Mas Budi, closing saya juga pengen tahu bagaimana mekanisme untuk integrasi antara SRG dan PLK ya? Iya, terima kasih. Jadi intinya ya di SRG itu kan penyimpanan, sedangkan PLK-nya itu pasarnya, jual belinya gitu. Jadi ini dua keping yang memang saling membutuhkan. Pasar butuh barang yang disimpan di SRG ini, dan SRG ini perlu pasar untuk menjual barang-barang yang ada di gudang. Gitu. Jadi integrasinya seperti itu. Kita harapkan Pak Helmi, Pak Noli ya, kita ke depan itu KBI turut serta lah. Kalau seperti ini Pak Helmi, kalau analoginya KBI itu seperti kalau di bursa efek misalnya, di pasar efek gitu ya, itu sebagai KC dan KP-nya. Jadi custody dan clearingnya gitu. Jadi kami berusaha untuk membantu mempromosikan sistem ini, ekosistem ini untuk terus berkembang, sehingga ya tadi Pak Noli bilang untuk ke depan kita ketahanan, kemandirian, kedaulatan pangan misalnya utamanya, dan energi dan ya komoditi lainnya lah kita bisa kita capai bersama-sama. Kita berusaha berkontribusi untuk itu. Oke, jadi terima kasih banget. Ada Mas Budi ingin disampaikan closing statement atau himbauan atau supaya ke depan KBI kalau lebih kami sih bisa berperan, lebih promosikan gitu ya sistem ini, SRG PLK ini untuk dipakai lah oleh para petani. Tidak mesti langsung petani Pak, karena sekarang pemerintah juga mempromosikan adanya korporasi petani gitu. Jadi para petani supaya lebih kuat juga, bargaining positionnya juga lebih kuat gitu ya, bisa bergabung di koperasi, di Gapoktan atau di korporasi petani untuk masuk ke sistem ini. Karena sebenarnya tidak ada yang masalah itu sebenarnya sangat minim lah, tadi Pak Noli bilang. Kalaupun ada masalah pasti itu masalah perorangan atau oknum lah gitu ya Pak ya. Jadi dan kami juga berusaha untuk kedepannya terus memperbaiki ekosistem, turut memperbaiki ekosistem, meningkatkan kualitas gudang, pengelola gudang gitu Pak. Kami juga akan berkontribusi di situ, sehingga kedepannya ya ini kesejahteraan kita bersama gitu Pak. Kesejahteraan petani, peternak, nelayan adalah kesejahteraan nasional kita sih. Karena itulah mayoritas masyarakat kita. Ya, jadi terima kasih Mas Budi, Mas Noli. Ini rasanya satu hal, saya gembira banget karena saya banyak mengamati dan juga banyak terlibat. Apalagi dari mulai program Pak Jokowi food security yang pasti akan dilanjutkan lebih hebat oleh Pak Prabowo, karena dulu penanggung jawabnya food security-nya adalah Pak Prabowo, dan dalam program beliau memang ya hilirisasi produk pangan dan sebagainya menjadi isu besar. Dan kita kan banyak sekali impor ya Pak, masih impor beras, kadang-kadang masih impor kedelai, masih impor ya. Dan kenapa demikian? Karena banyak petani gitu ya, petani yang merasa tidak ada insentifnya untuk menjadi petani, karena petani identik dengan hidupnya susah, terjerat tengkulak dan sebagainya. Semoga ini yang dilakukan oleh pemerintah dan juga BUMN bisa menjadi menjadi satu solusi yang menarik. Jadi ini udah ada sebenarnya, kadang-kadang karena ketidaktahuan kita bahwa ternyata sudah disiapkan instrumen yang juga bisa menolong para petani. Ya, Indonesia adalah negara agraris, tapi sangat menyedihkan karena kita impor berapa komoditi. Dengan dukungan program pemerintah untuk hilirisasi dan sebagainya, barangkali ya, apalagi kata Pak Noli, Indonesia itu penghasil buah-buahan yang eksotis. Lu bayangin namanya durian, pasti durian itu Indonesia banget. Rambutan juga. Dan masing-masing daerah beda-beda. Beda-beda tuh. Rasanya pun saking beda-bedanya jadi tidak banyak tuh, termasuk kopi ya. Saya juga pernah main kopi Pak. Siap. Betul, begitu pesanannya banyak, produknya nggak banyak. Dan kualitasnya beda-beda. Beda ya kalau kita ngomong Columbia tuh, kopinya Blue Mountain, sama tuh rata flat. Karena kita itu kopinya itu juga yang pemilik kebun tuh individu tuh. Ada yang punya 5 hektar, ada yang punya 2 hektar. Semoga ini juga menjadi catatan PR lah bagi SRG. untuk pengen kopi lagi bilang saya. Siap. Minum aja kita. Ya, senang banget saya. Semoga ini menolong banyak petani, karena kita menolong petani dalam menolong Indonesia. Ekonomi growth kita itu sebenarnya 5, ya Pak ya. Itu ditunjang banyak sekali oleh komoditi dan juga produk energi. Ya, padahal itu belum banyak diolah ya. Udah benar hilirisasi di energi dan komoditi. Semoga Indonesia ke depan
lebih hebat, bisa mencapai target economic growth 8%. Amin. Bye-bye.